Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Maulana. Saya dosen tetap Universitas Madura, lebih tepatnya di Home Base Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah yang diampu adalah salah satunya merupakan mata kuliah keuangan, di mana kali ini saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah manajemen keuangan itu sendiri. Nah, mata kuliah manajemen keuangan ini mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lainnya di semester berikutnya dengan syarat lulus mata kuliah manajemen keuangan ini. Adapun materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester nanti ke depan itu dimulai dari modal kerja, piutang, persediaan, kas, dan rasio-rasio keuangan yang kita ketahui itu terdiri dari rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Adapun deskripsi dari mata kuliah manajemen keuangan ini adalah agar mahasiswa mampu menghitung angka-angka di laporan keuangan yang akan disediakan nantinya sebagai bahan study case. Selain menghitung, juga mahasiswa diarahkan untuk bisa menganalisisnya, membacanya, serta tentunya dikaitkan dengan persoalan-persoalan lainnya di luar keuangan, misalnya seperti pengambilan keputusan, manajemen strategi, dan lain-lain. Seperti itu. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran kali ini menggunakan metode hybrid, dikarenakan pasca pandemi kondisi masih belum stabil, sehingga ada kalanya saya menggunakan media Zoom dalam langkah menyampaikan atau membahas study case. Jika luring, protokol kesehatan pasti tentu diterapkan, dan penyampaian menggunakan PowerPoint serta ceramah di kelas, serta endingnya nanti akan dilakukan tanya jawab agar komunikasi di kelas berjalan sebagaimana mestinya. Lalu mengenai penilaian seperti biasa secara umum terdiri dari 3 aspek, yaitu tugas, UTS, dan UAS, di mana secara proporsional sudah ditentukan oleh pihak kampus. Seperti itu. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan di video pembelajaran ini adalah materi tentang rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini kita sama-sama tahu terdiri dari current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, untuk lebih pahamnya, ayo kita sama-sama menyimak video ini, di mana penyampaian lebih detailnya akan disampaikan secara menyenangkan, secara have fun juga, secara renyah, sehingga bisa dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa. Sekian pengantar tentang video ini. Selamat menonton dan enjoy mengikuti mata kuliah manajemen keuangan tentang rasio likuiditas. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita melanjutkan materi tentang manajemen keuangan, di mana manajemen keuangan yang kita ketahui di dalamnya itu ada beberapa rasio, dan rasio itu bisa kita pelajari secara bertahap, tidak langsung dalam satu tatap muka seperti ini. Karena apa? Rasio yang ada di manajemen keuangan ini jumlahnya sangat banyak, kurang lebih kalau dihitung ada 21 rasio, dan terdiri dari 4 golongan rasio. Nah, sebelum menunjukkan rasio, kita kemarin sudah membahas apa itu rasio, apa itu manajemen keuangan, apa itu kegunaan rasio, dan lain-lain. Sehingga untuk saat ini saya hanya fokus terhadap
rasio-rasio itu sendiri. Dan di mana di hari ini saya ingin menjelaskan satu kelompok rasio yang di dalamnya ada beberapa rasio, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas, ada beberapa ahli yang mengatakan bahwasanya rasio likuiditas itu ada yang bilang 3 rasio, ada yang 4. Tapi memang secara umum ahli-ahli yang mengatakan rasio likuiditas itu ada 3. Ada current rasio, ada quick rasio, dan ada cash rasio. Jadi untuk rasio likuiditas itu terdiri dari current rasio, quick rasio, dan ada cash rasio. Ketiga-tiganya menjelaskan bagaimana kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar atau melunasi hutang yang dimiliki, dalam tanda kutip hutang jangka pendek atau hutang lancar, dengan menggunakan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kesimpulannya adalah, mampu nggak perusahaan itu melunasi atau membayar hutang lancarnya dengan harta yang dimiliki. Tentu harta yang dimiliki dalam konteks rasio ini, likuiditas ini adalah harta yang lancar, atau bisa kita simpulkan di situ adalah aktiva lancar, karena di aktiva itu sendiri ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, kita mulai dari current rasio. Current rasio di sini kalau melihat dari definisinya yang ada di slide itu, kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancarnya. Itu definisinya. Dari definisi itu bisa kita simpulkan dalam sebuah rumus. Jadi seluruh aktiva lancar dibagi seluruh hutang lancar, lancar 100%. Nah, kenapa seluruh aktiva lancar? Karena dalam definisinya adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Kita sama-sama tahu aktiva lancar itu terdiri dari kas, ada piutang, dan ada persediaan. Nah, ketiga komponen ini yang akan menjadi alat pembayar atau alat untuk melunasi hutang lancar yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, bagaimana dengan quick rasio? Quick rasio ini sebenarnya sama dengan current rasio, hanya saja dia menggambarkan harta yang benar-benar cepat. Harta yang benar-benar cepat bagaimana maksudnya? Di antara aktiva lancar ini yang benar-benar cepat ketika dibutuhkan dan menjadi duit atau menjadi uang, itu hanya ada 2 yang benar-benar cepat. Sebenarnya sama-sama bisa menghasilkan uang, tapi yang benar-benar cepat dan dibutuhkan ketika sangat urgent itu hanya 2. Ada kas dan ada piutang. Kenapa persediaan tidak masuk? Karena persediaan, kita untuk memperoleh uang dari persediaan harus melalui beberapa tahap. Karena kita tahu persediaan ini itu ada 3. Ada bahan baku, ada bahan dalam proses, ada barang jadi. Nah, jadi kalau bisa kita lihat, untuk memperoleh uang dari persediaan, kita harus dimulai dari bahan baku dulu. Kalau dianalogikan, kita kalau misalkan jualan kue, kita harus menyediakan tepung dan segala macam, bahan bakunya, habis itu diolah menjadi bahan setengah jadi atau dalam proses, habis itu diolah jadi bahan jadi, lalu dijual, baru mendapatkan uang. Tapi kalau dalam quick rasio, hal itu terlalu lama. Bisa mendapatkan uang tapi terlalu lama, terlalu lama mendapatkan uang. Jadi yang cepat saja. Maka rumusnya adalah kas ditambah piutang dibagi hutang lancar kalikan 100%. Lalu ada yang ketiga,
cash ratio. Cash ratio ini sama dengan current ratio, sama dengan quick ratio, hanya saja dia terfokus terhadap kas. Dan perlu diketahui teman-teman, kas itu tidak satu, tapi ada dua. Ada yang masih ingat mungkin kas dua ini apa saja? Oke, lupa. Baik, ada cash on hand dan yang kedua cash in the bank. Jadi ada kas yang ada di tangan itu maksudnya bukan di tangan kita, tapi ada di perusahaan itu sendiri, dan ada kas cash in the bank, kas uang yang ada di bank, uang kita yang ada di bank, entah berupa tabungan, entah berupa deposito, macam-macam lah. Jadi untuk cash ratio bisa dimasukkan ke rumus kas. Nah, ini adalah rumus-rumus rasio untuk likuiditas. Jadi semuanya ini ketika nanti dihitung akan menjadi sebuah gambaran kinerja perusahaan, seberapa mampu perusahaan melunasi atau membayar hutang lancarnya dengan menggunakan harta yang dimiliki. Ya, dengan harta yang dimiliki. Harta yang dimiliki oleh perusahaan itu ada dua, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Tapi dalam rasio likuiditas ini adalah harta yang lancar saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan sedikit saja bagaimana cara menganalisis. Kita lanjutkan penjelasan tentang rasio likuiditas, teman-teman. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu definisinya, ya kan? Apa itu definisinya, lalu bagaimana rumusnya. Nah, sekarang kita mencoba untuk bagaimana cara menganalisanya. Jadi seperti ini, analisa dalam manajemen keuangan itu ada banyak caranya, ada banyak. Tapi yang sering terjadi, yang sering dipakai itu adalah analisis vertikal dan horizontal. Namanya seperti itu. Ada yang menggunakan analisis perbandingan, banyak. Kita fokus aja ke hal-hal umum yang sering dipakai di perusahaan, seperti itu ya. Anggaplah perhitungan current ratio, quick ratio, dan cash ratio diketahui lah. Misalkan ini dia menghasilkan angka 250%, katakanlah seperti itu ya. Terus quick ratio dia mendapatkan angka 90%. Lalu cash ratio dia mendapatkan angka 60%. Katakanlah seperti itu ya. Jadi untuk menganalisisnya, nah, untuk analisis vertikal ini adalah sesuatu yang disebut dengan analisis vertikal. Hasil-hasil ini. Kenapa? Karena dia menghitung berdasarkan beda akun. Karena kalau di neraca itu ada aktiva, ada pasiva, ya kan? Di laba rugi juga ada pendapatan, ada biaya sampai ke hasil labanya, seperti itu. Nah, vertikal itu adalah analisis yang membandingkan akun-akun tersebut. Ini disebut dengan hasil analisis vertikalnya. Lalu bagaimana dengan horizontal? Horizontal itu biasanya membandingkan 2 tahun. Misal ini perolehan tahun 2019, katakanlah seperti itu. Lalu ada hasil perolehan 2020. Angkanya katakanlah di sini 275%, di sini ada 100%, di sini ada 75%. Nah, 2 tahun ini itu dibandingkan, itu analisis horizontal. Lalu ada analisis yang namanya dibandingkan dengan standar. Nah, perlu diketahui teman-teman, semua rasio dalam manajemen keuangan itu dia punya standar. Dan standar ini berdasarkan ada 2 standar dalam rasio keuangan, itu ada 2 standar. Ada yang menurut ahli, ada yang menurut standar industri.
Mana yang kita pakai Pak? Sama-sama boleh dipakai. Kita mau pakai ahli boleh, mau pakai standar industri boleh. Hanya saja karena kita bukan pelaku di perusahaan, mungkin kita sedikit kesulitan bagaimana mendapatkan standar industri. Karena kita akademisi lebih gampang mencari standar berdasarkan ahli, berdasarkan orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Seperti itu. Nah, di slide sudah saya pasang standarnya. Ini beberapa ahli mengatakan untuk current ratio itu standarnya, ini katakanlah standar, ini 200%, ini 100%, ini 50%. Nah, artinya kita bisa menghitung, setelah kita menghitung, kita bisa menganalisis bagaimana kinerja perusahaan ini di tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan standarnya. Apakah kinerjanya baik, apakah kinerjanya tidak baik, seperti itu. Nah, saya ambil contoh yang satu saja, yang lainnya sama cara menganalisisnya. Contoh, saya ambil current ratio. Kita fokus ke current ratio. Bagaimana kinerja current ratio 2019? Atau kita fokus saja ke 2019, 2020-nya hilangkan dulu. Kita fokus ke 2019. Bagaimana kinerja current ratio di 2019 berdasarkan standar, ya. Nah, kinerja perusahaan ini di 2019 berdasarkan standar, menurut kalian apa? Baik kah? Baik. Jelek kah? Baik. Baik. Oke. Bagaimana cara kalian mengatakan oh itu kinerjanya baik Pak? Apa dasarnya? Karena angkanya lebih tinggi Pak daripada standar, gitu ya? Nah, perlu diperhatikan teman-teman dalam menganalisis rasio, terutama likuiditas itu ada perlakuan khusus. Kalau yang lain oke lah sama. Kalau lebih tinggi lebih bagus seperti itu ya. Tapi kalau likuiditas tidak seperti itu. Dalam likuiditas itu kinerjanya dibagi jadi 3. Ini indikator kinerja ya untuk rasio likuiditas, khusus untuk rasio likuiditas. Katakanlah ini perolehan 2019, dia perolehannya 250. Sedangkan standarnya 200. Nah, bagi rasio likuiditas yang kinerjanya baik itu yang hanya sama dengan standar. Lebih jelek, kurang jelek. Itu khusus untuk rasio likuiditas ya. Jadi kalau dalam kondisi ini kinerjanya jelek, bukan baik. Kenapa? Dalam rasio likuiditas, kalau dia angkanya lebih dari 200% atau lebih dari standar, mengatakan itu over liquid, pemborosan. Namanya over liquid, over liquid. Kalau kurang, artinya nggak mampu bayar, namanya illiquid. Kenapa seperti itu? Khusus untuk rasio likuiditas memang seperti itu cara menganalisisnya. Untuk rasio yang lain di atas bagus, di bawah jelek, sama lah umumnya. Tapi untuk rasio likuiditas yang baik adalah yang sama dengan standar. Lebih over, kurang illiquid. Over artinya pemborosan terlalu banyak, lalu illiquid tidak mampu, terlalu sedikit seperti itu. Tidak mampu dalam arti gini, kalau over itu kita lihat pengertiannya, karena rasio adalah kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan harta lancarnya. Dikatakan over, maksudnya seperti ini, perusahaan terlalu berhati-hati menyediakan uang banyak untuk hanya sekedar jaga-jaga bayar utang, yang sebenarnya harta itu kalau dikelola bisa jadi duit. Logikanya gini, contoh saya punya utang 10.000. Karena saya terlalu berhati-hati
tadi saya menyediakan uang 20.000. Kan kalau bayar sisa 10.000 ya. Yang harusnya dalam perusahaan sisa 10.000 itu kalau diputar bisa jadi duit. Itu analoginya seperti itu. Kalau yang illiquid kebalikannya, saya punya hutang 10.000 tapi di dompet saya hanya ada uang 5.000. Berarti saya nggak bisa bayar. Perusahaan juga nggak bisa bayar. Yang bisa bayar adalah, yang dikatakan baik adalah saya punya hutang 10.000, uang saya 10.000. Saya bayar. Selebihnya apa? Selebihnya saya putar. Tidak saya simpan untuk bayar hutang. Selebihnya saya jalankan. Dicemaki ke orang, apa ya segala macam ya. Dipinjamkan ke orang, dibuat produk dan lain-lain lah. Biar uang itu bisa muter. Ya. Jadi perlu diingat teman-teman, kinerja rasio adalah yang baik berdasarkan standar, tidak lebih tidak kurang. Gitu. Bagaimana dengan quick ratio dan cash ratio? Sama, cara menganalisisnya sama, hanya saja standarnya berbeda. Dan ini menurut ahli berdasarkan Kashmir. Gitu. Saya rasa itu penjelasan saya tentang rasio likuiditas, baik dari cara menghitungnya dan menganalisisnya, baik dengan cara vertikal, horizontal, standar. Jika ada pertanyaan, silahkan.